Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arek Malang 87. Masih mengulas berita tentang Arema FC. Gelombang amarah menyertai kekalahan memalukan Arema FC dengan skor 0-4 dari Persebaya Surabaya dalam derby Jatim Super League 2025-2026 pekan ke-30 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa 28 April 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos meledak dan mengultimatum para pemain yang dianggapnya tampil tanpa gairah seolah sudah memasuki masa liburan. Di sisi lain, Aremania merasa martabat klub telah dinodai oleh penampilan skuad Singo Edan yang dinilai bermain setengah hati dalam laga paling bergengsi bagi masyarakat Malang tersebut. Amukan Marco Santos dirujak Persebaya. Pada laga tersebut, kemenangan Bajul Ijo yang tercipta melalui 2 gol Francisco Rivera pada menit ke-49 dan 82, Jefferson Silva pada menit ke-76, dan Mikael Tata pada menit ke-86 yang memicu kekecewaan mendalam bagi kubu Singo Edan. Pelatih Arema FC Marco Santos tidak mampu menyembunyikan kemarahannya atas performa anak asuhnya yang dinilai kehilangan gairah bertanding dalam laga yang digelar tanpa penonton ini. Pertama-tama, tanpa ragu, saya harus meminta maaf kepada pendukung Aremania atas rasa malu yang terjadi hari ini, tegas Marcos usai laga. Kami tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki dalam sebuah pertandingan klasik, sebuah derby sebesar Arema dan Persebaya, imbuhnya. Marco Santos menyoroti kegagalan pemain mengantisipasi bola muntah saat kiper Lucas Frigeri menepis penalti, hingga 2 gol lawan dari skema serangan balik. Marcos bahkan menyentil mentalitas pemainnya yang dianggap sudah merasa liburan sebelum musim benar-benar berakhir. Sepertinya setelah pertandingan melawan Persib Bandung, tim ini masuk ke kondisi liburan, padahal tidak ada liburan, masih ada kejuaraan dan hari ini adalah penentuan di laga klasik, kata Marcos. Jika ada yang sudah berpikir untuk liburan sementara musim masih menyisakan beberapa laga, mereka bisa pergi sekarang, karena Arema adalah tim besar dan tidak bisa memiliki perilaku seperti ini, imbuhnya. Rasa malu yang sama diungkapkan oleh pemain Arema FC, Mateus Blade. Blade mengaku sangat terpukul hingga merasa enggan untuk berhadapan dengan media. Sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan setelah hari ini, karena hari ini saya merasa malu dengan pertandingan ini, ungkapnya. Kami mencoba melakukan yang terbaik, tapi performa terbaik kami hari ini tidak cukup, ujarnya. Kami masuk ke lapangan untuk memainkan pertandingan normal, sementara mereka masuk untuk memainkan laga derby, ucapnya. Saya merasa sangat malu, bahkan untuk berdiri di sini berbicara dengan Anda semua, imbuhnya. Kunci Persebaya taklukan Arema FC. Di sisi lain, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengapresiasi tinggi kerja keras skuad asuhannya yang mampu meredam Singo Edan. Tavares menekankan kunci kemenangan mereka adalah mentalitas yang dipupuk sejak sebelum berangkat ke Bali. Terima kasih atas sikap para pemain kami dan juga terima kasih untuk bonek Bonita yang memberikan dukungan luar biasa saat latihan terakhir di Surabaya, tutur Tavares. Mereka menunjukkan kepada pemain apa artinya menang melawan Arema, lanjutnya. Tavares mengakui babak pertama berjalan sulit karena cuaca yang sangat panas, namun koreksi taktik di ruang ganti membuahkan hasil manis di paruh kedua. Tidak mudah mencetak 4 gol melawan Arema. Jika melihat pertandingan sebelumnya, mereka sudah lama tidak kebobolan, tetapi hari ini mereka kebobolan 4 gol. Ini artinya tim saya bekerja sangat keras, terutama di babak kedua, dengan memberikan banyak solusi saat menguasai bola, tambahnya. Momen emosional juga dirasakan oleh bek Persebaya, Mikael Tata yang sukses mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Meski begitu, Tata menegaskan profesionalitasnya di atas lapangan. Tidak ada yang berbeda, saya profesional saja. Sekarang saya bermain untuk Persebaya, maka saya memberikan yang terbaik buat Persebaya. Lanjutnya. Biarlah gol dan asis tadi menjadi motivasi bagi saya untuk kedepannya lebih belajar dan berkembang lagi, kata Tata. Kemenangan ini membawa Persebaya merangsek ke posisi 4 klasemen sementara dengan 48 poin, sekaligus menjadi modal berharga bagi Bajul Ijo untuk menatap laga penting berikutnya melawan PSBS Biak pada 2 Mei mendatang.
Sementara itu, tim Arema FC yang berstatus tuan rumah harus puas kehilangan poin dan tertahan di posisi 11 dengan 39 poin. Aremania merasa dinodai. Di Malang, kekalahan Singoedan memantik kekecewaan Aremania. Salah satu Aremania yang merasakan kekecewaan mendalam itu adalah Muhammad Miftahur Rizky asal Kabupaten Malang. Rizky menyebutkan seharusnya pertandingan hari ini berlangsung seru, menarik dan membawa kegembiraan bagi arek-arek Malang. Ternyata hari ini arek-arek Malang, Aremania dinodai oleh permainan Arema FC. Permainannya jelek, berbeda dengan pertandingan bersama Persib, pertahanannya rapat. Lanjutnya, Rizky juga mengkritik Arema FC pada laga melawan Persebaya kali ini yang hanya bermain setengah hati dan tidak totalitas sehingga Bajul Ijo membantai habis-habisan Singoedan. Terkait kepemimpinan wasit Torik Munir Al-Katiri, Rizky menilai pengadil lapangan sudah fair dan berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Buat nawak-nawak atau kawan-kawan pemain, ofisial, ayo main profesional. Kalau sudah masuk Arema FC, bermainlah dengan nyali Singoedan, tegasnya. Demikian berita yang dapat Mimin sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar apapun yang kalian ketahui, nanti akan Mimin bahas di kesempatan berikutnya, dan terima untuk yang sudah mendukung channel ini untuk maju dan berkembang, untuk memberikan informasi yang terbaik mengenai perkembangan sepak bola Liga 1, liga teratas di Indonesia. See you next time on the next video.